Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dudi Satria Gunawan. Number NPM 2441103. I am from class management 24CX. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis resiko bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan membahas pengertian dan tujuan manajemen resiko bisnis. Pengertian manajemen risiko bisnis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Proses ini melibatkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif risiko sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Dalam dunia bisnis yang dinamis, risiko adalah bagian yang tidak terhindarkan dan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, bencana alam, hingga gangguan teknologi. Tujuan utama manajemen risiko bisnis adalah melindungi aset, reputasi, dan berkelanjutan perusahaan dengan cara mengidentifikasi risiko sejak dini, mengurangi kerugian melalui strategi mitigasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan regulasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder bahwa perusahaan memiliki sistem yang kuat untuk mengelola risiko. Kedua, jenis-jenis risiko bisnis. Risiko dalam bisnis dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Pertama, risiko strategis, yaitu risiko yang berkaitan dengan strategi yang digunakan perusahaan, seperti perubahan tren pasar, kegagalan inovasi produk, atau keputusan strategis yang tidak tepat. Kedua, risiko operasional, yaitu risiko yang timbul akibat kesalahan dan penyimpangan prosedur teknis perusahaan sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar, misalnya karena faktor SDM, teknologi, gangguan rantai pasok, atau kerusakan peralatan. Ketiga, risiko keuangan, yaitu risiko yang sering dihadapi pelaku usaha seperti fluktuasi mata uang, kegagalan pembayaran dari pelanggan, kegagalan bisnis, atau penyalahgunaan kas perusahaan. Keempat, risiko kepatuhan, yaitu risiko yang berkaitan dengan regulasi dan pemerintah, seperti pelanggaran hukum atau regulasi yang dapat menyebabkan denda atau tuntutan hukum. Kelima, risiko sumber daya manusia, yaitu risiko dari perilaku dan tingkah laku SDM dalam menjalankan bisnis, misalnya tenaga kerja malas, tidak jujur, tidak disiplin, atau kehilangan karyawan kunci. Terakhir, risiko pasar, yaitu risiko yang dikendalikan oleh pelanggan atau konsumen, disebabkan oleh perubahan gaya hidup target pasar, munculnya kompetitor baru, atau masyarakat yang tidak menerima produk secara baik. Ketiga, faktor penyebab timbulnya risiko usaha. Risiko usaha dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor dari pihak internal berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat, karyawan yang tidak disiplin, kerusakan operasional, atau kebocoran data. Faktor dari pihak eksternal adalah hal-hal yang di luar kendali perusahaan, seperti kondisi ekonomi negara yang bermasalah, bencana alam, regulasi pemerintah, atau tindakan pihak lain di luar perusahaan. Secara lebih spesifik, ada 3 faktor penyebab utama. Pertama, masalah ekonomi, yaitu adanya masalah ekonomi dalam suatu negara yang berdampak pada aktivitas usaha. Karena aktivitas bisnis tidak lepas dari kegiatan ekonomi suatu negara. Kedua, bencana alam, yaitu penyebab dari pihak eksternal yang tidak bisa dikontrol perusahaan, seperti pandemi yang membuat beberapa usaha terkena dampak buruk, gunung meletus yang menghanguskan perusahaan, kebakaran, atau kapal tenggelam. Ketiga, perilaku manusia, yaitu faktor internal dari pengambilan keputusan yang tidak tepat. Contohnya, kepercayaan konsumen hilang, piutang menumpuk, atau kesalahan dalam manajemen. 4. Proses manajemen risiko bisnis. Proses manajemen risiko bisnis terdiri dari 5 langkah utama yang bersifat siklus dan dinamis. Langkah pertama adalah identifikasi risiko,
yaitu mengenali semua risiko potensial yang mungkin mempengaruhi bisnis melalui analisis data, wawancara dengan pemangku kepentingan, atau tinjauan proses operasional. Langkah kedua adalah penilaian risiko, yaitu mengevaluasi beberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan dampaknya terhadap bisnis untuk menentukan prioritas penanganan. Langkah ketiga adalah pengembangan strategi mitigasi, yaitu merancang langkah-langkah untuk mengurangi risiko, seperti diverifikasi pemasok, pelatihan karyawan, pembelian asuransi, atau investasi dalam sistem keamanan cyber. Langkah keempat adalah pelaksanaan dan pemantauan, yaitu menerapkan strategi yang telah dirancang dan secara berkala memantau efektivitasnya sambil mengidentifikasi resiko baru yang muncul. Langkah kelima adalah evaluasi dan penyesuaian, yaitu proses berkelanjutan untuk mengevaluasi hasil dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Proses ini bersifat siklus, bukan linear, sehingga perusahaan harus terus mengulang langkah-langkah tersebut untuk mengantisipasi tantangan baru. Kelima, terakhir, manfaat, contoh, penerapan, dan tantangan. Manajemen risiko bisnis memberikan banyak manfaat penting. Pertama, melindungi keuangan perusahaan dari kerugian besar yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui identifikasi dan mitigasi risiko yang mengurangi gangguan pada proses bisnis. Ketiga, meningkatkan kepercayaan investor, karena investor lebih cenderung berinvestasi di perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik. Keempat, memastikan kepatuhan hukum sehingga menghindari denda atau tuntutan hukum. Kelima, mendukung pengambilan keputusan strategis dengan data risiko yang jelas untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Contoh penerapan, perusahaan teknologi menginvestasikan sistem keamanan cyber dan pelatihan karyawan untuk mengatasi risiko pelanggan data. Bisnis retail bekerja sama dengan beberapa pemasok dan membangun investasi cadangan untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok. Kemudian perusahaan manufaktur menerapkan pemilihan preventif dan teknologi monitoring untuk mengatasi risiko kerusakan mesin. Namun ada tantangan dalam penerapannya, kurangnya kesadaran terutama di bisnis kecil, biaya implementasi yang signifikan untuk sistem efektif, dan kompleksitas risiko yang saling berkaitan dan berubah-ubah membuat pengelolaannya lebih rumit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.